Kalau kita disuruh pilih mau ngambil uang $50 atau $500. Yang sholat 8 rakaat dapat $50. Yang sholat 20 rakaat dapat $500. Masya Allah. Maka orang yang berakal dia akan pilih yang $500. $500. Masya Allah. Nah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi. Kok mau kabur terus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap pemirsa channel Maktabat Tarim Al-Ghana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momentum yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami dari Maktabat Tarim Al-Ghana punya program setiap hari di bulan Ramadan, insya Allah akan ada program-program kajian-kajian ringan, ada juga nanti kajian-kajian yang bersifat tanya jawab, yang insya Allah kami hadirkan itu semua untuk pemirsa channel Maktabat Tarim Al-Ghana dengan judul menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan puasa kita, memaksimalkan upaya kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terlepas dari bagaimana contoh-contoh yang ditunjukkan diberikan oleh ulama-ulama kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini menyambut datangnya bulan Ramadan ini, kita akan berbincang sedikit dengan narasumber kita yang insya Allah beliau berpengalaman, atau beliau juga bisa dibilang banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah beliau, terlebih lagi yang berhubungan dengan kota Tarim, yang mana para ulama-ulama salaf kita di Tarim melaksanakan puasa dan menghidupkan malam-malam harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mereka lebih mendekati kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menyampaikan kepada kita bagaimana tradisi-tradisi ulama-ulama salaf kita ketika datangnya bulan suci Ramadan, khususnya di kota Tarim, yaitu beliau adalah Sayyid Al-Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Bakar bin Salim. Assalamualaikum ya Habib. Gimana bikhair? Maksud Masya Allah. Alhamdulillah khair wa afiyah. Masya Allah. Selamat datang Habib di channel kita Maktabat Tarim Al-Ghana ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang nanti antum sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Ngopi dulu. Iya. Alhamdulillah, ini kan belum puasa Habib ya. Ya khair. Mumpung belum puasa. Marhaba, kita ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Begitulah, beliau adalah salah seorang putra Lombok yang tinggal di kota Tarim. Alhamdulillah sudah lebih daripada 10 tahun, yang insya Allah beliau punya banyak pengalaman dengan cita-cita para ulama-ulama kita yang ada di Tarim, sehingga saat ini kita mencoba mendengar daripada beliau sebelum kita masuki bulan Ramadan, supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, gimana kabarnya, sehat Habib ya? Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah khair wa afiyah, masya Allah. Tambah gemuk aja. Alhamdulillah, masya Allah, jazakallah. Yang penting sehat Habib, yang penting sehat, alhamdulillah. Sehat, gampang rezekinya insya Allah. Amin, amin. Gampang jodohnya juga. Mulai sampai pergi. Alhamdulillah. Ya khair. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi yang diminta untuk menjelaskan sedikit daripada amalan para sholihin, khususnya yang ada di kota Tarim, di Hadramaut. Dan antum juga sudah pernah Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa tahun? Alhamdulillah 3 tahun Habib. 3 tahun. Alhamdulillah. Berarti 3 kali Ramadan. 3 kali Ramadan, satu tahunnya di Mukalla. Masya Allah. Berarti di Tarim 2 kali Ramadan. Naam. Alhamdulillah. Dan Anda sendiri alhamdulillah dari tahun 2011 Ramadan di Tarim, kemudian sampai 2021 terakhir Ramadan yang kemarin saja di Indonesia. Jadi sudah
10 tahun Ramadan, semua 10 kali Ramadan di Tarim, dan insya Allah Ramadan ini juga kita akan ke kota Tarim. Masya Allah. Insya Allah Ramadan lagi di sana. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. kesan-kesan Ramadan bahkan dikatakan kita dengar daripada guru-guru kita, tidak ada yang kita temukan di kota Tarim selain di kota Tarim tidak akan ditemukan. Ya, salah satunya ada 3 kalau tidak salah, dan salah satunya adalah Ramadan di kota Tarim. Masya Allah. Begitu juga mereka di dalam bab ini kita dengar daripada riwayah yang mana Rasulullah SAW sering memperbanyak doa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan, yaitu minta keberkahan di bulan Rajab, meminta keberkahan di bulan Sya'ban, sehingga sampai mereka di bulan Ramadan. Masya Allah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masya Allah. Semoga kita juga Allahumma barik ma bagiya min Sya'ban wa ballighna siyam Ramadan. Amin. Amin amin ya Nah, Rabb. ini Masya juga Allah. persiapan mereka dari bulan Rajab, karena menanamnya mereka di dalam amalan-amalan itu dari bulan Rajab, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan mereka untuk menyambut Ramadan itu dari bulan Rajab. Masya Allah. Karena di bulan Rajab lah mereka memperbanyak taubah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masuk di bulan Sya'ban menyirami daripada tanaman-tanaman daripada taubahnya tadi, amalan-amalannya di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah SAW. Dan Ramadan ini udah kita mulai untuk memperbanyak amalan, karena dikatakan fadilah Ramadan, setiap yang sunnah dilipat gandakan menjadi yang wajib. Masya Allah. Yang wajib dilipat gandakan seperti 70 kali lipat. Oleh karena itu persiapan, kalau Masya masalah Allah. persiapannya ahli tarim tadi yang kita sebutkan, diumpamakan oleh Sayyidil Habib Ali Masyhur juga sering menyebutkan, tatkala akan masuk Ramadan, kalau kita tahu kita akan kedatangan tamu yang mewah, yang istimewa, dan Masya Allah tamu ini luar biasa, tidak mungkin akan datang tamu ini kecuali dia memiliki kesempatan yang khusus saja, tidak akan mudah dia akan datang pada kita, maka kita akan mempersiapkan tamu ini dengan persiapan yang luar biasa. Masya Allah. Begitu juga kalau misalkan orang mau menikah, pasti persiapannya akan jauh Iya. sebelumnya. Begitu juga ahli tarim, 2 bulan sebelum Ramadan sudah dia persiapkan dengan amal-amalannya, karena Ramadan tidak butuh dengan segala sesuatu yang karena bukan suguhannya amalan-amalan kita persiapkan dari 2 bulan sebelumnya. Masya Allah. Jadi dianggap Ramadan itu adalah tamu agung. Masya Allah, Masya Allah. Berarti persiapan orang ahli talim itu dengan persiapan rohani ya, Beb ya, dengan banyak berusaha untuk istiqomah nanti amal ibadah sehingga masuk bulan puasa itu bisa dilanjutkan. Tapi kadang-kadang beberapa orang, khususnya kita di Indonesia ini, kadang persiapannya itu rumahnya dicat, dibersihkan, gangnya dicapu segala macam. Apa itu juga termasuk persiapan juga gitu, Beb? Nah, itu juga banyak kita lihat juga di tarim di bulan Rabiul Awal dan di bulan Ramadan. Jadi membersihkan rumah itu, Masya Allah. Selain bulan Ramadan juga bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Karena tidak asing bagi penduduk kota Tarim, khususnya di bulan bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Mereka membuat maulid di setiap rumah mereka, kalau tidak bisa besar ya dengan keluarga yang ada saja. Masya Allah. Maka karena apa? Karena ruhnya Rasulullah hadir di rumah itu. Jadi ini tamu mulia yang akan datang. Masya Allah. Rasulullah SAW akan datang ke rumah kita tatkala kita membaca sirah atau perjalanan hidupnya baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Ramadan akan datang keberkahan bulan Ramadan ke rumah kita, maka dia akan sambut tamu yang mulia tersebut, bulan yang mulia itu Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, berarti tradisi-tradisi yang ada di Indonesia seperti kita di sini, di samping kita persiapan amal ibadah kita dengan memperbanyak taubat dari bulan Rajab, kemudian bersih-bersih rumah, bersih-bersih rumah itu pun juga termasuk salah satu apa istilahnya ya, memuliakan dengan datangnya bulan Ramadan, atau memuliakan tadi seperti pada bulan Rabiul Awal, memuliakan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, karena setiap kali dibacakan sirahnya Rasulullah, dibacakan sholawat kepada Rasulullah, beliau akan hadir. Berarti rumah kita ya seyogianya kita bersih lah gitu. Persiapan untuk Ramadan bagi ahli tarim ya seperti itu. Dari yang mereka perhatikan yang pertama itu tadi dari amal ibadah secara
umum mereka persiapannya dari 2 bulan sebelumnya, memperbaiki amalannya, apa-apa yang suatu jangan, kalau yang haram mungkin jarang mereka lakukan, tapi yang sedikit ada yang makruh atau apa, itu dari mulai mereka muhasabah, Masya Allah. Jadi itu untuk amalan-amalannya. Begitu juga persiapan mereka mendekati Ramadan di akhir Sya'ban, mungkin bersih-bersih rumah, apa yang dari kendaraan, apa yang perlu diperbaiki mereka karena apa? Karena kendaraan ini mereka kan pakai ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah. Karena itu tadi tidak ada amalan di bulan Ramadan kecuali di Tarim, yaitu seperti tarawih. Salat tarawih di Tarim. Masya Allah. Tidak ada alasan orang tidak akan sholat tarawih karena waktunya berbeda-beda setiap masjid. Masya Allah. Sampai jam 1:30 malam masih ada sholat isya dan tarawih di satu masjid. Itu mulai dari awal bulan Ramadan, Habib. Awal bulan Ramadan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi tidak ada alasan orang akan tidak melakukan sholat tarawih. Masya Allah. Dan tarawih yang dilaksanakan oleh orang-orang ahli tarim bisa dibilang sama dengan kita di sini, Habib ya. Istilahnya mungkin 20 rakaat kemudian ditambah dengan witir 3 gitu. Dan di mana-mana sebenarnya 20 rakaat. Di Masjidil Haram Makkah dan Madinah 20 rakaat. Di mana-mana kita mengatakan sholat tarawih 20 rakaat ini yang diajarkan dan diumpamakan juga oleh sebagian guru-guru kita. Kalau misalkan kita ingin sholat, pilih 8 rakaat atau 20 rakaat. Iya. Maka kalau yang milih 8 rakaat, ini berarti masih belum mengatakan Ramadan itu syahrus siyam wal qiyam. Masya Allah. Bulan berpuasa dan menghidupkan bulan tersebut. Masya Allah. Maka sebagian mereka ditarim satu malam sampai lebih dari 20 rakaat karena berpindah, kadang sudah sholat tarawih di sini dia niatkan qadha untuk di masjid berikutnya. Karena ada mungkin orang akan sholat tarawih dari sejak dia lahir. Subhanallah. Karena pahala yang sebelum balik akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Oleh karena itu juga disebutkan daripada fadilahnya sholat 20 rakaat atau memilih 8 rakaat. Kalau kita disuruh pilih mau ngambil uang $50 atau $500. Yang sholat 8 rakaat dapat $50. Yang sholat 20 rakaat dapat $500. Masya Allah. Maka orang yang berakal dia akan pilih yang $500. Masya Allah. Nah, kalau misalkan jumlah rakaat tadi Masya Allah. 20 rakaat, maka yang berakal akan sholat tarawih 20 rakaat. Masya Allah, itu termasuk salah satu cara untuk menghidupkan malamnya itu biar. Menghidupkan karena apa? Sunnah, sholat sunnah dilipat gandakan seperti pahalanya wajib. Masya Allah. Di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah. Di bulan-bulannya. Alhamdulillah. Taib. Kembali tadi dari persiapan masuk di bulan Ramadan, Habib. Tadi sempat antum bilang diantaranya memperbanyak berdoa. Nah, selain itu kira-kira sekarang kita di bulan Sya'ban, sebentar lagi mau masuk Ramadan, Habib. Kira-kira amalan-amalan apa yang memang perlu kita laksanakan itu insya Allah agar supaya puasa Ramadan kita itu insya Allah diterima dan barokah oleh Allah SWT begitu. Di situ ada riwayah di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, diikat. Nah, jadi sebagian di dalam riwayah tadi pernah kita dengar dari sebagian masyayikh mengatakan itulah persiapan mereka itu dari Rajab, mempersiapkan apa supaya ikatannya para syaitan itu tidak ikut sama kita. Nah, ya itu betul. Jadi persiapan kita mengikat itu, ya ikat sudah. Jadi amalan kita itu yang akan mengikat daripada gangguan-gangguan daripada syaitan. Kalau misalkan kita tidak ada persiapan dari Rajab, wala kita berdoa di bulan Sya'ban atau memperbaiki amalan kita di bulan Sya'ban, maka kita dapat ikatan syaitan itu ikut dengan kita. Masya Allah. Masya Allah. Karena Ramadan benar tidak ada syaitan. Ada bahkan di Ramadan pintu neraka ditutup. Masya Allah. Nah, jadi yang tidak bisa keluar, yang ini tidak bisa masuk. Nah, ini salah satu, makanya amalan juga di menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Di situ banyak amalan-amalan, yaitu bikathratis shalah. Masya Allah. Sebagaimana di Sufatul Zubar juga di situ disebutkan bikathratis sholati wa ta'ati. Nah, ini salah satu untuk supaya bagaimana amalan kita di bulan Ramadan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Masya Allah, memperbanyak taat kita perbaiki itu dari bulan Sya'ban sehingga kita masuk di bulan Ramadan itu dengan tidak ada rasa malas, tidak ada rasa
jadi menikmati bulan Ramadan itu persiapannya karena apa? Karena kita sudah siapkan. Begitu juga diumpamakan seperti tamu tadi, kalau kita persiapan kita dari sebelumnya sudah matang, jadi tamu itu datang kita enggak kebingungan apa yang kurang. Iya, betul. Jadi kalau Ramadan datang terus kita belum ada persiapan dari Syaban atau bulan sebelumnya, maka kita akan cari, oh ini yang kurang pasti banyak akan. Masya Allah, betul. Sehubungan dengan itu kan itulah tadi apa namanya perumpamaannya itu Ramadan itu seperti tamu. Iya. Begitu juga Ramadan dibilang adalah syahrul siyam wal qiyam wa syahrul Quran kadil. Mungkin seyogianya kita sebelum masuk bulan Ramadan mungkin membiasakan diri mulai sekarang untuk membaca Al-Quran, mengistiqomahkan membaca salat wa ta'at. Ta'at itu kan banyak ada. Ya, termasuk Quran. Salat, berbanyak salat di dalam. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, ini ternyata kita alhamdulillah para pemirsa dapat luar biasa lah oleh-oleh yang banyak sekali tadi itu. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bisa menjadi persiapan kita. Jadi bukan hanya rumah saja yang kita perbaiki, kita cek, kita bersihkan, tapi mulai dari sekarang juga rohani kita juga kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang luar biasa bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari antum, dari Ramadan yang pernah antum lalui di sana, apa kesan-kesannya antum mungkin ditarim? Ya, kalau kesan-kesan sih Masya Allah lebih banyak sekali ya. Nah, tapi Insya Allah pada episode yang kedua sajalah saya ceritakan ya. Insya Allah ya, mungkin itu saja pemirsa. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi. Kok mau kabur terus? Iya. Soalnya ini hari Jumat, mau berjumat. Karena ini kan cuma contoh ini, tapi nanti Insya Allah akan saya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa lagi buat antum. Ya, begitu kan? Insya Allah. Iya. Ditarik Insya Allah. Ya, khair Insya Allah pemirsa, alhamdulillah. Itulah tadi. Oh, tadi saya sempat lupa mengenalkan beliau. Saya mau bertanya sebenarnya. Enggak usah, sudah. Pertanyaan ditutup pemirsa ya. Beliau ini adalah Habib Usama bin Said itu dari Jepang pemirsa ya. Ya, dari Jepang, itu Jelujuk Kopang gitu ya. Jadi memang kalau ada yang mau ingin bertanya-tanya tentang Kota Tarim ataupun ada ya keluarga yang ingin berangkat ke Kota Tarim, langsung saja ke Jepang. Di situ juga ada kantor sekretariat Maktabah Tarim Al-Ghana yang insya Allah akan membantu pemirsa semuanya dalam mencari informasi bagaimana tentang Kota Tarim dan juga belajar di Kota Tarim insya Allah. Ya, itu mungkin alhamdulillah Habib, terima kasih, jazakumullah khair atas kehadiran antum. Mudah-mudahan kayak diusir. Iya, memang harus diusir tamunya. Ya kan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.